Wah, Russo Brother nantangin kita semua, guys. Dia baru aja bikin caption katanya, ini bukan teaser, ini bukan trailer, ini adalah sebuah cerita. Silakan kalian pecahkan. Itu intinya, kalian harus cari kode yang dia berikan. Gampang banget sebenarnya. Kita sebenarnya nggak mau bahas karena terlalu banyak orang yang bahas. Tuh, sok ya gue menemukan ini, padahal yang nemuin orang lain gitu ya. Gue males gitu bahas karena oke, sekarang kita bahas saja gitu. Karena buat teman-teman yang mungkin ke skip, ini ada beberapa kode. Yang pertama kita bahas dulu tentang countdown. Jadi setiap akhir dari klip yang disajikan, yang pertama Steve Rogers, Thor, X-Men, kemudian juga Wakanda juga Talokan, itu di setiap akhirnya pasti ada countdown waktu tak 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 tak. Di beberapa momen kalau kalian skip lagi ada kode yang menjerit-jerit minta dipecahkan itu. Yang pertama di klip dari Steve Rogers itu ada countdown tulisan, kalau kita skip ada tulisan 1R24 ber 02020. Untuk di klip dari versi Thor itu ada 1R17 ber 02020. Kemudian untuk X-Men itu klip dari timestampnya itu ada 1R11 ber 02020. Dan yang terakhir di versi Wakanda dan juga Talokan itu timestampnya menunjukkan 1R04 ber 02020. Semua itu kalau kalian runutkan semuanya, kalian hapus deh hurufnya dan juga hapus angka 20 di depannya, itu adalah 1.24.20. Gue pikir 02020 itu adalah menunjukkan tahun, karena itu juga berkaitan dengan tahun yang ada di Avengers Endgame yang rilis di tahun 2019, latar tahunnya kan sekitar itu gitu. Gue pikir oke, kayak gitu. Ternyata itu menjurus ke timestamp yang ada di film Avengers Endgame langsung. Yang pertama, kita bahas dulu dari versi klip dari Steve Rogers. Timestampnya itu kan 1.24.20. Itu artinya di menit 1 jam 24 menit titik 20 second itu adegan apa. Dan ternyata setelah gue klik lagi di menit 1 jam 24 menit di titik 20 second itu adalah adegan ketika Ancient One menjelaskan ke Bruce Banner tentang branch timeline dan juga resiko-resiko yang harus kalian ambil kalau kalian mencuri atau mengambil Infinity Stone dan tidak menempatkan ke titik asalnya lagi. Ini bukan soal kayaknya pas. Kalau kalian benar-benar nggak pas menentukan dan mengembalikan Infinity Stone sesuai dengan tempatnya, makanya semuanya akan menjadi kacau, akan menyebabkan incursion, dan juga akan menciptakan cabang-cabang lainnya. Dan sejauh ini yang kita tahu, Marvel, Russo Brother benar-benar nggak menunjukkan proses dari Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone. Gua ragu ya, 100% gua ragu kalau Steve Rogers benar-benar mengembalikan semua Infinity Stone itu sesuai dengan tempat yang udah ada. Terutama Soul Stone, gimana cara dia balikin. Terus juga Mjolnir dari Thor, gimana cara dia balikin. Gua nggak yakin seorang Steve Rogers mengembalikan sesuai dengan titiknya, dengan jeda waktu segitu dia harus cepet. Nggak yakin. Jadi itu adalah titik awal terjadinya Doomsday. Dan itu menunjukkan sesuatu clue yang dicoba yang disampaikan sama si Russo Brother bahwa di menit ini Steve Rogers sepertinya gagal ini untuk memberikan menaruh Infinity Stone ke tempat yang sesuai, yang presisi, sehingga akhirnya menciptakan cabang-cabang baru yang akhirnya tercipta branch timeline dan sebagainya yang kita lihat di series Loki. Series Loki terjadi itu kan setelah terjadinya Avengers Endgame, setelah Steve Rogers melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengembalikan setiap Infinity Stone. Akibat yang dilakukan Steve Rogers itu udah kita lihat di series dari Loki. Dan itu udah dijelaskan di menit 1.24.20. Nah sekarang kita skip lagi, lanjut ke klip dari Thor. Di sini kalau kita pecahkan lagi ternyata menuju ke timestamp dari film Avengers Endgame di 1 jam 17 menit 20 detik. Ada adegan apa di menit itu? Nah, di menit adegan ini pas gue klik ternyata memunculkan adegan Loki yang ditangkap oleh para Avengers. Loki sempat menyamar jadi Captain America, ada 2 Captain America di sini. Kemudian juga yang paling mengejutkan dari semua itu adalah di satu garis waktu tempat yang sama ada 2 Infinity Stone yang aktif di satu ruangan garis waktu ini, guys. Yaitu pertama Mind Stone, yang kedua adalah Space Stone. Dan ini adalah menandakan bahwa ada kesalahan kontinuitas anomali yang terjadi di mana Loki berhasil kabur. Terlebih lagi dia kabur bersama dengan Space Stone. Disinilah awal-awal keretakan yang terdeteksi oleh TVA, sehingga kita bisa melihat di series Loki muncullah TVA yang akhirnya turun tangan. Yang tadinya dia biasa aja ketika Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone, tapi ketika di menit ini, ketika si Loki kabur keluar dari garis waktu timeline utama di Sacred Timeline, itu akan menghancurkan
multiverse secara keseluruhan. Jadi intinya Time Heist ini bukan cuma tentang mencuri batu, tapi ini justru menggoyahkan kestabilan alam semesta dan menciptakan aktor kosmik baru. Dan kemudian disinilah Loki akan menjadi penyelamat dari multiverse, tapi dia bukan menyelamatkan multiverse, tapi justru menahan multiverse jangan sampai jatuh aja, bukan mengembalikan dia normal seperti dahulu kala lagi. Dan di klip yang ketiga, tentu saja klip tentang X-Men yang udah kita lihat semuanya. Di akhir dari teaser tersebut, kita bisa melihat di situ countdown-nya adalah di 1 jam 11 menit 20 detik. Di situ kita bisa melihat adegan Thor gendut ini sedang ada di Asgard bersama dengan Rocket. Dia pengen mencuri Reality Stone, dan juga yang paling mengejutkan adalah Thor mengambil Mjolnir di sini, dan ini adalah titik tumpu kenapa terjadi incursion, karena artefak sesuatu yang tidak boleh hilang di masa garis timeline-nya tiba-tiba diambil oleh Thor. Mjolnir nggak ada sama sekali di timeline. Jadi kesimpulannya, jika Mjolnir ini tidak dikembalikan secara presisi di satu garis timeline, maka yang pertama akibatnya adalah kehilangan simbol kekuatan dan juga takdir. Yang kedua, ini bisa runtuh atau menyimpang yang nantinya bakal terjadi incursion. Kemudian selanjutnya di klip dari Wakanda juga Talokan, untuk time step-nya adalah di 1 jam 4 menit 20 detik. Di sini kalau kalian langsung balik lagi ke film Avengers Endgame, pas di waktu itu ternyata ada adegan ketika Rocket Raccoon mengajak si Iron Man keluar angkasa, plus juga di momen ini mereka sedang membawa Power Stone dan juga Soul Stone. Terutama di sini Soul Stone tentu saja adalah satu-satunya batu yang meminta pengorbanan permanen, dan ini adalah titik di mana moralitas dari Avengers diuji, bukan sekedar strategi aja. Dan makna untuk Doomsday di momen ini bisa aja sebagai penafsiran bahwa Doom adalah kebalikan dari Avengers. Kalau Avengers itu menolak membayar harga kosmik penuh, sedangkan Doom ini dia bersedia mengorbankan segalanya, dia nggak mau setengah-setengah. Itu mungkin yang bisa gue baca dari beberapa kode-kode yang disampaikan oleh si Russo Brother di sini, dan itu sudah gue persingkat sesingkat-singkatnya, semoga aja teman-teman mengerti. Jadi ya intinya selain pemecahan dari kode-kode tersebut, tapi juga ada makna dari setiap adegan. Kesimpulannya adalah dari batu-batu ini adalah Time Stone tentu saja adalah hukum waktu yang dilanggar. Yang kedua di klip versi Thor itu adalah berkaitan dengan Space Stone dan juga Mind Stone, itu tentu saja artinya adalah multiverse yang bercabang liar. Kemudian juga untuk klip dari versi X-Men itu menceritakan Reality Stone, itu tentu saja menceritakan tentang artefak timeline yang dicuri. Itu juga bisa berkaitan dengan X-Men, anaknya dicuri oleh si Dr. Doom. Kemudian untuk klip dari Wakanda juga Talokan itu ternyata berkaitan dengan Power Stone dan juga Soul Stone, tentu saja itu berkaitan dengan pengorbanan yang tidak seimbang. Dan itu juga udah digambarkan dari klip dari Shuri yang bertemu dengan Ben, kemudian juga ada juga si Namor yang ternyata Talokannya udah di atas gitu. Dan itu ngeri banget, dan mungkin itu adalah salah satu hal yang dicoba disampaikan oleh Russo Brothers. Belum lagi kalau kita mau memecahkan beberapa adegan, clue-clue terkait dengan terutama ya di teaser yang ada Shuri dan juga Ben Grimm di sini, ada beberapa space scene yang terlihat kosong. Dan seolah-olah di situ ada seseorang yang sedang dihapus, sengaja dihapus oleh tim dari Russo Brothers, seperti ya kejadian klasik yang sering terjadi di trailer-trailer dari Avengers Infinity War, yang awalnya ada Hulk-nya di trailer ternyata di filmnya nggak ada gitu ya. Itu juga akan terjadi nanti di setiap klip ini. Banyak banget klip-klip yang disembunyikan karena ada banyak banget tuh vignette kayak ruang kosong yang terjadi di sini. Ya lagi-lagi Russo Brothers sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin di situ adalah Dr. Doom gitu. Kenapa Dr. Doom? Karena setelah melihat 4 klip yang disampaikan oleh Russo Brothers ini, gue menyimpulkan bahwa Steve Rogers itu mewakili tentang kelahiran, karena di situ ada anaknya yang anomali ini yang nantinya akan berkaitan dengan kosmik juga. Kemudian juga klip yang kedua tentang Thor itu adalah tentang cinta, karena di situ ada love. Di sini tentang menceritakan tentang cinta yang terjadi di dunia ini. Kemudian juga untuk klip yang ketiga menceritakan X-Men ini adalah tentang kematian, karena mereka benar-benar diambang kematian di sini. Untuk klip dari Shuri, Namor dan juga yang lainnya itu menceritakan tentang afterlife, karena gua duga mereka ini sudah terjadi adanya di The Void, atau setidaknya ini adalah awal terbentuknya Battle World. Jadi kesimpulan setelah menyaksikan 4 klip yang disajikan oleh Russo Brothers itu adalah ini mewakili tentang kelahiran, cinta, kematian, dan afterlife. 4 ini akan menjadi cerita utama nanti yang ada di Avengers Doomsday. Dan tentu saja dari 4 teaser ini mewakili bahwa awal mula terjadi kekacauan Doomsday itu adalah gara-gara Steve Rogers tidak mengembalikan semuanya sesuai dengan tempatnya, tidak presisi. Kemudian juga ada Thor yang ternyata ada memiliki anak love yang anomali, dan ini harus dicuri oleh si Doomsday. Kemudian juga X-Men di sini dianggap seperti kesalahan oleh Dr. Doom. Mereka harus menculik anaknya juga. Dan setelah semuanya selesai, incursion terjadi,
hiduplah mereka berdampingan di The Void yang nantinya akan menjadi Battle World ciptaan dari Dr. Doom, yang tadinya The Void itu serampangan aja ala kadarnya seperti yang kita lihat di Deadpool and Wolverine, gara-gara ada Franklin Richard, ada Love, mungkin ada anak-anak yang lainnya, anak dari Steve Rogers, akhirnya mereka membentuk suatu garis tambahan baru lagi yang menjadi dasarnya adalah The Void yang nantinya akan disebut dengan Battle World. Semuanya orang hidup berdampingan sesuai dengan konsep art yang kita lihat di sebelum-sebelumnya yang bocor di versi Avengers Doomsday. Dan yang terakhir, mari kita tafsirkan maksud dari Marvel dan juga Russo Brothers kenapa bikin live setahun sebelum rilisnya si Doomsday ini. Ternyata bukan cuman sekedar gimmick-gimmick aja, tapi memang ini ada maksud tertentu bahwa sebenarnya hari kiamat sudah dihitung mulai dari sekarang. Dan kalau teman-teman lebih jeli lagi, sebenarnya kalau kalian dari live dari Marvel ini terkait dengan countdown itu, kalau kita itu bisa lihat kan ada 11 bulan lagi, 4 minggu lagi, 17 hari lagi, bla bla bla. Itu bukan cuman countdown hitungan biasa aja, bukan cuman sekedar hitungan mundur lagi. Tapi gua menafsirkan maksud dari Russo Brothers adalah sebenarnya countdown dari Doomsday Clock ini udah dihitung bahkan setelah berakhirnya Avengers Endgame ketika Steve Rogers mengembalikan semua Infinity Stone. Avengers memang berhasil mengembalikan dan juga mempertahankan orang-orang yang dari jentikan Thanos, tapi mereka nggak berhasil mempertahankan alam semesta alami seperti biasanya. Justru sejak saat mereka time haste itu, alam semesta tidak baik-baik aja dan terjadinya keruntuhan satu persatu. Plus lagi ditambah kekacauan yang ada di Spider-Man No Way Home, ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan sebagainya, makin memperparah yang namanya Incursion. Setelah melihat kekacauan itu, disinilah peran dari Dr. Doom yang sebagai pahlawan yang kita bilang di babak 1, babak 2 dari Doomsday nanti akan mencoba untuk menyelamatkan multiverse. Di satu titik Doctor Strange melihat kebaikan dari Dr. Doom, disinilah kenapa dia bisa membela misi dari Dr. Doom. Karena memang nanti ketika mereka langsung ke The Void, kebanyakan para Avengers itu akan lupa masa lalu mereka dan sebagainya, kecuali Doctor Strange. Doctor Strange, gue duga dia nggak akan lupa seperti cerita dalam komiknya, dan di sini dia tahu bahwa maksud dari Dr. Doom itu awalnya baik, makanya dia bisa membela. Nanti pada akhirnya barulah dia melawan balik dan mengembalikan ingatan-ingatan para Avengers. Tentunya apa yang kita bilang ini bercampur dengan fakta dalam komiknya plus juga teori. Jadi buat teman-teman jangan percaya 100%, tapi menarik banget untuk kita diskusikan. Jadi buat teman-teman sekali lagi, gue pengen juga ngelihat penemuan-penemuan kode-kode kalian. Ini Russo Brothers lagi nantangin kita gitu untuk menemukan kode-kode clue-clue yang mereka coba sampaikan lewat 4 klip yang kita lihat sebelumnya. Dan ya sejauh ini mungkin itu saja kode-kode sementara yang berhasil kita temukan semuanya terkait dengan yang udah di-upload oleh Marvel Studio terkait dengan 4 klip tadi. Jadi semoga aja nanti ke depan kita akan menemukan kode-kode lainnya, dan kalau gue udah menemukan kode-kode menarik lainnya, gue langsung sampaikan ke kalian lewat semua sosial media kita dari YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi pastikan kalian follow semuanya dan pastikan kita bakal hype nanti di Desember 2026. So sampai jumpa di video-video kode selanjutnya.